akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Pujian syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yesus, yang dimana kami akan mengatakan kebenaran firman-Mu sebentar lagi. Tuhan, Engkau yang selalu memberkati kami, berkati telinga dan perkataan kami Tuhan Yesus, agar setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu ini Bapa, semoga orang-orang yang dapat menerimanya Bapa, semoga firman-Mu yang Tuhan Yesus selalu mengalir di dalam kehidupan kami Yesus. Tuhan Yesus, ini doa syukur kami Bapa pada hari ini. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau yang selalu melindungi kami, Engkau yang selalu menuntun kami ke jalan yang benar Tuhan Yesus. Ini doa syukur hamba Tuhan Yesus melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang sampai pada hari ini yang terdapat dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dan berteriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu yang besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, firman Tuhan yang sampai pada hari ini, saudara-saudara yang terkasih, yang dimana cerita tentang perempuan Kanaan yang percaya ini adalah yang dimana Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Datanglah seorang perempuan Kanaan ini untuk meminta permohonan kepada Tuhan Yesus, yang dimana dikatakan di sini, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, di sini perempuan Kanaan ini meminta pertolongan kepada Yesus, berseru untuk meminta pertolongan kepada Yesus, yang dimana anak perempuan Kanaan ini kerasukan setan. Nah, di sini Yesus tidak menjawabnya. Yang di ayat 23, Yesus tidak menjawabnya. Yesus cuek di sini agar permohonan seorang perempuan Kanaan ini tidak menjawab Yesus, karena Yesus ini tahu bahwa perempuan Kanaan ini adalah orang yang berdosa. Di sini Yesus telah menyinggung seorang perempuan Kanaan ini, yang dimana Tuhan Yesus telah menghina dia dan telah berbagai macam dan berbagai cara untuk tidak menolong perempuan Kanaan ini. Nah, di sini lalu muridnya datang dan meminta kepadanya. Nah, di sini murid Tuhan Yesus menyuruh, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak. Nah, Yesus menjawab di sini, saudara-saudara yang terkasih, di sini juga dikatakan bahwa di ayat yang ke-24 ini Yesus menjawab, di mana "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, di sini yang artinya yang ayat 24 ini yaitu bahwa Yesus akan menyinggung perempuan Samaria ini agar permohonannya yang tadi itu tidak dijawab Yesus. Nah, di sini juga dikatakan bahwa perempuan itu mendekat dan menyembah
dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, di sini perempuan Kanaan ini tidak bosan-bosannya untuk menyembah dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus kita. Nah, di sini dikatakan, "Tuhan, tolonglah aku." Di sini perempuan Kanaan ini sudah berbanyak melakukan cara agar pertolongan dari perempuan Kanaan ini kepada Tuhan Yesus agar menjawab pertolongan dari perempuan Kanaan ini. Nah, di sini Tuhan Yesus menjawabnya lagi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, di sini Tuhan Yesus telah banyak berbuat cara agar permohonan perempuan Kanaan ini tidak menjawabnya. Banyak menyinggung dan perempuan Samaria ini banyak dihina dan disinggung kembali Tuhan Yesus. Nah, di sini bahkan dibilang Tuhan Yesus itu anjing itu adalah kepada perempuan ini. Nah, Tuhan Yesus telah banyak cara untuk menghina perempuan Kanaan, karena Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan Kanaan ini telah banyak berbuat dosa. Saudara-saudara yang terkasih, dari singkat cerita perempuan Kanaan tadi, yaitu saya akan mengambil tema dari bagian tersebut, yaitu tema yang saya angkatkan, yaitu tentang iman tanpa karakter tidak akan bertahan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa tanpa iman kita tidak bakal bertahan. Nah, di sini iman yaitu untuk menguatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini iman adalah kita bisa baca di dalam Ibrani. Kita bisa baca dalam Ibrani 11 ayat 1. Nah, di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di sini firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa iman itu adalah bertahan di dalam hidup kita masing-masing, saudara-saudara. Nah, di sini saya bertanya, apa itu karakter? Nah, di sini karakter adalah sikap hati seseorang dan gaya hidup seseorang. Nah, seorang hamba Tuhan harus memiliki karakter yang baik dan sikap yang baik dan sikap hati yang baik dan tulus memberi pertolongan buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, di sini mengapa harus membangun karakter? Ya, karena seorang hamba Tuhan harus memiliki karakter yang sikapnya yang berbeda-beda dan sikapnya yang harus baik dan harus memang benar-benar tulus untuk membantu semua orang yang membutuhkan kita. Nah, baik saudara-saudaraku yang sekalian, poin yang saya bawakan dan saya angkat di ayat ini yaitu 1. Pembentukan karakter. Nah, di sini pembentukan karakter adalah yang dimana sesuatu yang sedang Tuhan tekankan melalui kita, melalui sikap kita, dan tidak agar yang dimana kita tidak menjawab seperti perempuan Kanaan tadi. Nah, itu mencapai kualitas iman yang teruji melalui proses pembentukan karakter yang benar. Nah, seperti seorang perempuan Kanaan tadi, dia telah diuji imannya, diuji oleh Tuhan. Di sini sudah Tuhan Yesus telah menguji dia dan karakter akan muncul pada saat itu, yang dimana Tuhan akan merendahkan dia dan menghina dia. Bahkan perempuan Kanaan ini dia tidak menjawab permohonan perempuan Samaria ini tadi. Nah, disinilah muncullah di sini sikap perempuan tadi dan karakter perempuan tadi
yang dimana kualitas sikap akan teruji pada saat yang dia inginkan tidak terwujud dan apa yang di hidup dia akan kelihatan. Nah, di sini saudara-saudara yang terkasih, dalam pembentukan karakter perempuan Kanaan itu tadi, perempuan Kanaan yang percaya tadi, yaitu yang dimana dia diuji oleh Tuhan. Nah, dalam pembentukan karakter yaitu yang sedang diuji adalah kesabaran dia, yang dimana kesabaran dia sudah telah dicobai untuk agar dia terus bermohon kepada Tuhan, bagaimana ia agar anaknya tadi kelak sembuh. Di sini perempuan Kanaan ini telah banyak cara untuk bagaimana permohonan dia tadi dijawab oleh Tuhan. Di sini kesabaran oleh perempuan Kanaan tadi memang sulit. Kesabaran itu memang sulit dibentuk. Kenapa? Kita harus melewati proses-proses yang begitu banyak di dalam kehidupan kita, banyak proses yang harus kita tanggung. Nah, di sini saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa tahap memang mengikuti kesabaran yang harus kita lewati, yang harus kita bentuk, yaitu bahwa kesabaran perempuan tadi ini memiliki satu, yaitu tidak didengar permohonannya, yang dimana di ayat 23 ini sudah jelas dikatakan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita, dan berteriak. Nah, di sini Tuhan Yesus tidak menjawab permohonan perempuan Kanaan percaya ini. Maaf. Nah, di ayat yang kedua yaitu ketika kesukaannya disinggung, itu di ayat 24, yang dimana Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, di sini Tuhan Yesus hanya ketika kesukaannya disinggung. Di sini Tuhan Yesus menyinggung dia dan menghina dia. Nah, yang di ayat ke-26 dikatakan di sini juga, tetapi Yesus menjawabnya sekali lagi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, di sini Tuhan Yesus juga menyinggung dia agar permohonan perempuan Samaria itu tadi, perempuan Kanaan itu tidak dijawab oleh Tuhan Yesus. Nah, di mana dikala perempuan ini yang dimana direndahkan dan dihina, disitulah muncul karakter perempuan Kanaan, orang yang percaya ini tadi, yang dimana ia telah sungguh-sungguh dan sabar untuk meminta pertolongan kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan agar anak dia itu sembuh dan pulih kembali. Nah, di sini perempuan Kanaan ini dia mampu bertahan pada saat ia direndahkan dan berkata benar dan sungguh-sungguh, dan dia sangat sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan Yesus kita. Di sini yang dijelaskan yang di ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, di sini sudah saya jelaskan bahwa dia mampu bertahan pada saat dia direndahkan. Di ayat ini menunjukkan bahwa ia sangat sabar walaupun ia direndahkan, dihina, tapi dia tetap bertahan dalam perkataan Tuhan Yesus tadi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di sini yang keempat yaitu tadi yang ketiga, sekarang yang keempat yaitu iman dan karakter. Nah, di sini yang dimana telah didahului tema kita tadi yaitu tentang iman tanpa karakter tidak akan bertahan. Nah, di sini ayat yang keempat ini juga dijelaskan bahwa iman dan karakter. Orang yang karakternya baik
tentu pikirannya akan selalu menghasilkan yang baik dan pemikirannya yang berkualitas. Nah, ini kita buat yaitu iman dan karakternya. Nah, di sini orang merendahkan diri seseorang di hadapan Tuhan tidak selamanya terhina. Nah, pastikan akan dia angkat dan dihargai pada waktunya. Nah, di sini Tuhan Yesus pada orang-orang yang dihina tidak selamanya di hadapan orang-orang itu yang dimana Tuhan Yesus telah tidak selamanya Tuhan Yesus itu memberikan kita itu dihina oleh seseorang atau oleh teman-teman kita. Tuhan Yesus malahan dia selalu bersama-sama dengan kita gitu. Di sini jadi arti iman tanpa karakter adalah iman timbul dari pendengaran kita dan pendengaran akan firman, tetapi apabila tidak didasari karakter, maka iman seperti itu akan rebah dan gugur pada waktu doa kita tidak dikabulkan dan direndahkan dan dihina. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini yang dimana ayat 28 ini menyimpulkan bahwa ibu tadi, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anakmu sembuh. Nah, di sini hai ibu, besar imanmu, artinya iman yang didasari dengan karakter rohani. Iman seperti ini adalah iman yang sanggup menyembuhkan dan sanggup menyalahkan dan akan memelihara kita selama-lamanya. Nah, firman Tuhan yang sampai pada hari ini singkat saja, dan semoga orang-orang yang mendengarnya dapat menerima dan memberikan kepada kita kehidupan rohani dan kehidupan yang kuat bagi orang-orang yang telah percaya kepada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang sampai pada hari ini kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dengan doa. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat pernyataan-Mu pada hari ini Bapa, dan di mana hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Semoga Tuhan Yesus firman-Mu yang sampai kepada kami Tuhan Yesus tidak berlalu begitu saja, namun kami dapati Tuhan Yesus dan kami bisa aplikasikan kepada kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa, ini doa syukur hamba, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, salam Yesus. Amin. Terima kasih, Shalom.